Di sebuah desa kecil yang terletak di sekitar kota Prabu Muli, hiduplah seorang pemuda bernama Rene. Sejak kecil, Rene dikenal sebagai anak yang ceria, rajin membantu orang tuanya di kebun, dan senang berpetualangan di hutan-hutan sekitar desanya. Namun, ada satu hal yang membuat Rene merasa sedikit berbeda dengan teman-temannya. Rene memiliki gigi yang sangat besar dan kuat. Gigi depan Rene lebih besar dan lebih tajam dibandingkan dengan teman-temannya, sehingga penampilannya seringkali menjadi bahan perbincangan warga desa. Teman-teman Rene yang masih kecil sering mengejeknya dengan sebutan Rene Gigi, karena mereka terkesan dengan giginya yang besar. Julukan itu mulai tersebar dan semakin banyak orang yang mulai memanggilnya dengan nama itu. Pada awalnya, Rene merasa sangat malu dengan giginya. Ia merasa tidak nyaman ketika orang lain melihatnya atau menyebut namanya dengan sebutan itu. Lihatlah gigi orang itu, besar sekali bukan? Iya, giginya tidak sama seperti kita. Namun, seiring berjalannya waktu, Rene mulai belajar untuk menerima dirinya apa adanya. Gigiku unik juga. Rene menyadari bahwa meskipun giginya berbeda, itu adalah bagian dari dirinya yang unik. Meski begitu, ia tetap merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Tapi orang yang mengejek gigiku menjengkelkan sekali. Aku harus lebih banyak bersabar. Ia ingin memiliki julukan yang lebih berarti, julukan yang menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, bukan hanya karena penampilannya. Suatu hari, datanglah kabar buruk yang mengancam kedamaian desa. Di sekitar hutan yang berbatasan dengan desa mereka, muncullah seekor harimau besar dan sangat buas. Harimau tersebut mulai mengganggu penduduk desa, merusak ladang dan menakut-nakuti warga. Semua usaha untuk menangkap harimau itu gagal karena hewan buas itu sangat cerdik dan lincah. Beberapa penduduk bahkan terluka ketika mencoba melawan harimau tersebut. Warga desa pun mulai panik dan takut. Mereka berkumpul di balai desa untuk merundingkan cara terbaik untuk menghadapi masalah ini. Apakah di antara kalian ada cara yang bisa mengusir harimau buas itu? Saya mempunyai ide, tapi saya sedikit ragu dengan ide saya. Ide apa yang kau punya? Rene yang mendengar perbincangan tersebut merasa terpanggil. Ia tahu bahwa harimau itu hanya akan membawa malapetaka jika dibiarkan begitu saja. Ia pun memutuskan untuk bertindak. Saya akan pergi menghadapi harimau itu. Apakah serius, Rene? Harimau itu sangat ganas. Tidak ada seorang pun yang pernah kembali setelah mencoba melawannya. Saya tahu resikonya. Tapi jika kita hanya diam, harimau itu akan terus membuat hidup kita dalam ketakutan. Seseorang harus bertindak, dan saya bersedia mengambil tanggung jawab itu. Tapi bagaimana kalau sesuatu terjadi padamu? Kau adalah harapan keluarga dan desa ini. Justru karena itu, jika tidak ada yang bertindak, seluruh desa akan menderita. Percayalah, saya akan melakukan yang terbaik. Rene, gigi besarmu itu hanya bisa digunakan untuk makan makanan keras. Apa yang bisa kamu lakukan untuk melawan harimau itu? Saya tidak hanya bergantung pada gigi saya, tetapi juga pada tekad dan keberanian saya. Saya tidak takut, dan saya akan melindungi desa ini. Tapi Rene, harimau itu besar dan luas. Banyak pemburu saja tidak berhasil mengalahkannya. Apa yang membuatmu yakin bisa melakukannya? Kalian benar, harimau itu kuat. Tapi saya percaya setiap kekuatan bisa dilawan dengan strategi yang tepat. Saya akan menggunakan akal saya untuk menghadapi kekuatan harimau itu. Sebelum berangkat, Rene mendatangi Pak Darto, seorang tetua desa yang bijaksana.
Pak Darto, bagaimana cara terbaik untuk menangkap harimau itu? Dengar nak, kamu punya gigi yang kuat dan tajam. Itu bisa berguna, tahu? Kamu bisa memotong tali jebakan, memutuskan ikatan yang mereka buat untuk menjerat kita. Itu sesuatu yang harimau tidak punya. Tapi yang paling penting, Rene, Apa itu, Pak? kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Jika kamu yakin, tidak ada yang tidak mungkin. Keberanian dan keyakinan bisa membuatmu lebih besar dari rasa takutmu. Baik, Pak. Aku akan mencobanya. Aku akan percaya pada diriku sendiri. Itu dia, nak. Sekarang mari kita tunjukkan pada dunia apa yang bisa kita lakukan. Akhirnya, Rene pun mulai memasang jebakan yang telah ia siapkan. Ia menggali lubang besar dan menutupinya dengan ranting dan daun. Tali jebakan ia ikat dengan kuat dan rapat menggunakan giginya yang besar dan memotong tali itu dengan giginya. Akhirnya, usaha Renek Gigi pun membuahkan hasil. Ia berhasil menangkap harimau itu. Sekarang kau bukan lagi Renek yang hanya besar gigi saja. Itu pahlawan desa. Iya, pahlawan desa. Itu dan dianggap sebagai pahlawan oleh warga desa. Warga desa pun mulai belajar untuk menerima satu sama lain dengan segala keunikan dan perbedaan mereka. Mereka juga semakin menghargai keberanian yang tidak diukur dari penampilan fisik, tetapi dari hati yang kuat dan tekad yang teguh. Renek Gigi yang kini telah menjadi pahlawan desa, terus mengajarkan kepada generasi muda untuk tidak takut menjadi diri mereka sendiri dan untuk selalu berani menghadapi segala cobaan.